Selamat pagi, siang, dan malam untuk para penonton video ini. Di sini kami merupakan anggota kelompok 5 KDJK yang beranggotakan 4 orang dan akan memaparkan hasil kinerja kami selama 1 bulan ini tentang pemasangan jaringan internet di Fakultas Teknik Udayana. Dengan asumsi bahwa di Fakultas Teknik tersebut belum memiliki sebuah jaringan internet. Halo, perkenalkan nama saya Igusti Agung Dari Mahesa dengan NIM 087 dari kelompok 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana anggaran biaya atau RAB. Sebelum melakukan pemasangan jaringan pada Fakultas Teknik Universitas Udayana, diperlukan pembuatan RAB terlebih dahulu untuk mengetahui biaya dan alat apa saja yang akan diperlukan nanti. Nah, yang pertama untuk hardware ada core router RB450G x4 dengan harga Rp1.902.000 dengan jumlah 5. Total biaya itu adalah Rp9.510.000. Yang kedua ada switch mikrotik GB 5 port RB260GSP dengan harga Rp883.000 dengan jumlah yang dibutuhkan yaitu sekitar 14, dan total biayanya adalah Rp12.362.000. Nah, selanjutnya yang ketiga ada wireless indoor RBC APL 2ND CAP Lite dengan harga Rp442.000 dengan jumlah yang dibutuhkan adalah 54 unit dengan total biayanya adalah Rp23.868.000. Selanjutnya ada NYK kabel LAN UTP Cat6 RJ45 panjang 20 meter dengan harga Rp50.000 dengan jumlah 80 buah. Total biaya adalah 4 juta. Jadi total dari seluruh keperluan atau barang yang dibutuhkan itu berjumlah Rp49.740.000. Perkenalkan, nama saya Ratri Desi Kristi Rahma dengan NIM akhir 003. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang denah dari Fakultas Teknik. Nah, untuk lokasi Fakultas Teknik sendiri terbagi menjadi 2 lokasi. Lokasi yang pertama ada di Kampus Sudirman dan lokasi yang kedua ada di Kampus Jimbaran. Untuk di Kampus Sudirman itu hanya untuk pasca sarjana. Nah, di Kampus Sudirman Fakultas Teknik ada 5 gedung. Gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, dan gedung E. Ada tambahan 2 lagi yaitu TU dan Balai Bengong. Nah, untuk kelima gedung itu, gedung yang pertama itu hanya terdiri dari 1 ruangan yaitu ruang admin ruang admin program internasional. Kemudian pada gedung B terdiri dari 2 lantai dan setiap lantainya itu terdiri dari 2 ruang kelas. Nah, untuk gedung C itu terdiri dari 4 lantai. Lantai yang pertama sampai lantai ketiga itu terdiri dari 4 ruang kelas. Untuk lantai yang pertama itu ditempati oleh ruangan Kaprodi. Kemudian untuk lantai keempat itu digunakan untuk aula dengan kapasitas kurang lebih 50 orang. Nah, kemudian untuk gedung D terdapat 3 lantai dan setiap lantainya terdiri dari 3 ruang kelas. Dan yang terakhir yaitu gedung E terdiri dari 1 ruangan yang berisi ruang sekre bersama Fakultas Teknik. Untuk Fakultas Teknik yang di Jimbaran itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang pertama ada di bawah Indomaret. Di bawah Indomaret, jadi sebelum Indomaret itu ada Fakultas Teknik. Kemudian yang lokasi kedua itu berada di setelah Indomaretnya, jadi di atasnya Indomaret itu ada Fakultas Teknik juga. Nah, untuk di bagian bawahnya, bagian yang pertama itu ada 5 program studi yang terdiri dari 13 gedung. Di situ itu ada gedung dekanat, gedung Undagi Graha, gedung Teknologi Informasi, gedung DJ, DI, DH, DG, DF, DB, Balai Gede, gedung DE, gedung DD, dan gedung DC. Nah, sedangkan untuk
di lokasi kedua di atasnya Indomaret itu terdapat tempat untuk program studi teknik sipil. Di program studi tersebut ada 5 gedung, yaitu gedung DL, DM, DN, DO, dan DP. Nah, untuk gedung DL-nya sendiri itu berlantai 2, di mana lantai satunya itu dibagi menjadi 2, yaitu lab hidrofisika komputasi, dan yang kedua ada ruang himpunan. Nah, tiap lab tersebut maksimal terdiri dari 25 orang dan ruang himpunan maksimal 20 orang. Nah, itu kemungkinan tidak full atau ditempatin full itu jarang juga. Kemudian untuk gedung DM-nya terdapat 2 lantai juga. Untuk lantai pertama itu ada ruang TU dan ruang dosen, totalnya ada 48 orang, ditambah 2 ruangan kelas yaitu DM1 dan DM2 yang totalnya kurang lebih 50 orang. Dan di lantai 2 sendiri terdapat 2 kelas yaitu DM3 dan 4. Total mahasiswanya juga sama, kurang lebih 50 orang. Untuk gedung selanjutnya yaitu gedung DN. Untuk gedung DN sendiri ada 3 lantai, di mana tiap lantainya terdapat sekitar 4 ruangan, dan total ruangan pada gedung ini berjumlah 12 ruang kelas, sekitar 300 orang untuk gedung DN. Nah, selanjutnya di gedung DO. Di gedung DO itu terdapat 2 lantai, yang di mana lantai satunya itu full digunakan lab. Terdapat 2 lab di situ, yaitu lab mekanika tanah dan lab jalan raya. Total sekitar 40 orang yang menggunakan lab tersebut. Dan di lantai 2 terdapat 1 lab, yaitu lab transportasi, dan 2 kelas yang biasanya digunakan untuk teknik lingkungan. Jadi total di lantai kedua terdapat 70 orang maksimal pemakaian. Kemudian di gedung laboratoriumnya sendiri itu gedungnya berjumlah 2 lantai, yang dimana lantai satunya merupakan lab struktur dan bahan, kemudian lantai 2 lab manajemen konstruksi, dan lab ilmu ukur tanah, sekitar 40 orang yang memakai. Kemudian total dari teknik sipil jika full ruangan keseluruhan digunakan itu sekitar 693 orang. Gedung selanjutnya yaitu gedung teknologi informasi. Di sini di gedung teknologi informasi itu nama gedungnya Aula Swastika. Nah, di gedung tersebut terdapat 4 lantai, dengan lantai pertama yaitu ruang baca, lantai kedua ruang kelas, lantai ketiganya ruang dosen, dan lantai keempatnya aula dengan kapasitas yang lebih besar daripada di ruang kelasnya atau ruang dosen. Kemudian pada gedung teknologi informasi juga terdapat 3 lab di lantai 1 dan 4 lab di lantai 2. Di gedung DB terdapat 3 lab juga yang berada di lantai satunya. Kemudian di gedung DE terdapat 6 lab di lantai 1, dan gedung DE terdapat 7 lab di lantai 1 juga. Kemudian di gedung DP juga terdapat 1 lab di lantai 1 dan 2, dan di lantai 2-nya terdapat 2 lab. Di teknik elektro sendiri terdapat 3 gedung. Nah, gedung yang pertama yaitu gedung DJ, gedung kedua gedung DI, dan gedung ketiga adalah gedung DH. Untuk gedung DJ-nya sendiri itu digunakan untuk ruang kaprodi. Kemudian di gedung DI itu terdapat ruang lab untuk teknik elektro, di mana gedung itu ada 2 lantai. Nah, di lantai pertamanya ada 4 lab, lalu di lantai kedua juga terdapat 4 lab. Kemudian di gedung terakhir yaitu gedung DH terdapat 2 lantai, di mana gedung itu digunakan untuk ruang kelas mahasiswa teknik elektronya,
Di lantai 1 terdapat 4 kelas. Kemudian di satu kelasnya itu terdapat satu kelas yang kapasitasnya jauh lebih besar daripada 3 kelas lainnya. Kemudian di lantai 2-nya terdapat 7 kelas dengan kapasitas yang normal sekitar 25-30 orang. Itu saja penjelasan untuk denah lokasi dari Fakultas Teknik. Selanjutnya dipersilahkan. Terima kasih. Jumlah mahasiswa Fakultas Teknik. Teknik Arsitektur jenjang S1 dan S2 jumlah dosen 36, jumlah mahasiswa 628. Teknik Elektro jenjang S1 dan S2 jumlah dosen 32, jumlah mahasiswa 887. Teknik Mesin jenjang S1 dan S2 jumlah dosen 45, jumlah mahasiswa 733. Teknik Industri jenjang S1 jumlah dosen 9, jumlah mahasiswa 194. Teknik Sipil jenjang S1 dan S2 jumlah dosen 48, jumlah mahasiswa 1046. Teknologi Informasi jenjang S1 jumlah dosen 29, jumlah mahasiswa 878. Teknik Lingkungan jenjang S1 jumlah dosen 21, jumlah mahasiswa 177. Total jumlah dosen terdapat 220, total jumlah mahasiswa terdapat 4.543. Selanjutnya, hasil analisis kebutuhan pengguna. Setelah melakukan observasi dan survei lapangan pada Fakultas Teknik Universitas Udayana di Jimbaran dan di Sudirman, dapat diperkirakan untuk mahasiswa aktif dan dosen di Fakultas Teknik berjumlah 4.763 orang. Dengan asumsi bahwa setiap mahasiswa dan dosen terhubung ke dalam internet menggunakan 2 perangkat atau 2 device. Jadi, diperlukan sekitar 9.526 IP yang tersedia, sehingga memerlukan banyak perangkat seperti router dan access point. Setiap gedung di Fakultas Teknik diharapkan untuk memiliki paling tidak 1 buah router di setiap gedungnya, dan mungkin ada 1 router yang dipasang di beberapa ruang kelas, karena mengingat ada beberapa ruang kelas yang kapasitasnya cukup besar dan kemungkinan jangkauannya tidak memungkinkan. Nanti router tersebut akan terhubung ke beberapa access point yang akan dipasang di setiap lantai, dan juga beberapa ruang kelas yang diperlukan. Jadi, setiap mahasiswa dapat terhubung ke dalam jaringan internet tersebut. Jadi, ini merupakan keseluruhan dari jaringan internet di kampus Jimbaran dan juga kampus Sudirman, di mana di setiap kampus tersebut dihubungkan dengan 1 router. Untuk kampus Jimbaran sendiri, ini terhubung langsung dengan jaringan di USD. Nah, untuk jaringan tersebut dibagi menjadi 5 router. Dan di setiap router itu terhubung dengan 1 switch sebelum dihubungkan kepada access point pada setiap gedung. Di sini menggunakan sebuah server yang difungsikan untuk membagi IP kepada setiap jaringan yang terhubung. Nah, di server tersebut menggunakan DHCP kepada setiap jaringan yang terhubung ke jaringan tersebut, seperti pada PC yang di sini, yang dapat dihubungkan dengan PC di sebelahnya. Kita gunakan untuk mengetes jaringan tersebut, kita dapat menggunakan command ping pada di desktop tersebut. Untuk itu kita gunakan ini IP-nya 14. Ini sudah terhubung berarti dengan jaringan di sebelahnya. Selanjutnya, untuk di router yang kedua, di sini menggunakan 1 router seperti yang sebelumnya, di mana di setiap gedung dan setiap lab tersebut
menggunakan sebuah PC dan sebuah access point yang digunakan untuk perangkat seperti laptop. Jadi setiap PC tersebut akan terhubung dengan satu LAN di switch tersebut. Dan untuk yang router ketiga, ini untuk gedung DD, DC, DF, DE, dan DB menggunakan beberapa access point yang di setiap gedungnya terdapat minimal ada 2 access point karena penggunaannya bisa sampai 200 lebih orang pada setiap jaringan. Dan selanjutnya, di jaringan selanjutnya yang router ke-5, ini sama seperti jaringan yang sebelumnya, di mana menggunakan server sebagai pemberi IP kepada setiap jaringan yang terhubung, kepada setiap host yang menggunakan jaringan tersebut, di mana di setiap gedung terdapat 1 sampai 3 access point dari gedung DO, DP, DL, dan juga DM. Pada gedung DN, menggunakan 6 access point, karena ruangannya sangat luas, jadi perkiraan bisa sampai keseluruhan IP akan terpakai. Dan juga pada PC, karena ada PC yang akan terhubung pada jaringan tersebut. Dan untuk Sudirman, karena memiliki 4 buah lantai, jadi di setiap lantai itu akan terhubung dengan satu router dan satu switch dengan satu server yang fungsinya untuk membagikan IP kepada setiap PC tersebut yang terhubung akan pada switch tersebut. Dan juga akan dibagikan beberapa access point untuk jaringan wireless yang akan terhubung seperti laptop dan juga eh, handphone mahasiswa. Untuk lantai 2 terdapat 3 access point untuk jaringan tersebut sehingga penggunaan IP tidak akan kurang sekiranya karena dengan asumsi bahwa satu orang itu terhubung dengan 2 device. Begitu juga untuk lantai 3 di mana menggunakan 4 access point dan satu PC seperti yang terhubung pada jaringan LAN di switch. Dan untuk lantai 4 di sini menggunakan 2 access point karena penggunanya tidak sebanyak pada lantai-lantai di bawahnya dan hanya menggunakan IP secara seperlunya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.